Baiklah, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok Reza Pahlavi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas data science untuk membuat analisis EDA. Di sini kelompok kami berisikan saya sendiri, Brian Jeremy Ronaldo, sebagai orang yang akan menjelaskan materi. Lalu ada Rizkia Ahmad Fadilah sebagai moderator dan pemateri. Dan juga ada Muhammad Reza Pahlavi sebagai pemateri. Di sini yang akan menjelaskan materi pertama adalah Rizkia Ahmad Fadilah, lalu akan dilanjutkan oleh saya, dan terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Pahlavi. Dan setiap orang akan menunjuk pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan dari Rizkia Ahmad Fadilah. Oh, jadi pertama itu menggunakan import Panda SPD untuk mengimpor library Panda dengan alias PD atau bisa dibilang tuh jadi mengubah Pandas menjadi PD itu supaya mudah dipanggil, lalu NumPy juga sama supaya mudah dipanggil menjadi NP. Untuk from Google Colab itu untuk mengimpor modul Google Colab mengakses ke Google Drive. Lalu untuk drive mount memasang atau mount Google Drive ke directory. Setelah itu kita bisa mengakses file di Google Drive seperti directory lokal. Lalu selanjutnya itu from sklearn model selection import train test split mengimport fungsi train test split dari library sedikit learn. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Lalu from sklearn ensemble import random forest classifier itu untuk mengimpor algoritma random forest classifier dari library sedikit learn. Random forest adalah algoritma machine learning berbasis ensemble yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Lalu from sklearn preprocessing import standar scalar itu untuk mengimpor standar scalar dari scikit-learn. Standar standar scalar digunakan untuk menstandarisasi fitur dengan menghilangkan mean dan menskalakan ke unit variance. From scalar matrix, import classification report, accuracy score, confusion matrix itu mengimpor matrix evaluasi dari scikit-learn. Untuk PET eh, dan data sama dengan PD read Excel atau PET itu untuk memuat data dan data head ini untuk menampilkan data di baris pertama. Ada hotel, terus ada is cancelled, lead time dan lain-lainnya. Lalu eh di sini saya menggunakan print data info untuk mendapatkan struktur data dan statistik ringkasan itu eh, menggunakan data describe atau include all. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Baiklah, izin untuk melanjutkan penjelasan dari Rizky Ahmad Fadilah. Di sini kita ada memeriksa nilai yang hilang. Ini pakai missing values, data is no, sum, sama missing values-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan proses cleaning data. Jadi kita harus tahu data mana aja yang hilang atau kurang. Nah, dari data yang hilang atau data yang kurang atau hilang ini kita bisa hapus atau kita bisa tambahkan. Nah, itu tergantung dari kondisinya. Tapi biasanya kalau misalnya data yang hilang itu 5%, itu bisa kita tambahin aja. Tapi kalau misalnya hilangnya lebih dari 20%, ya mau gak mau daripada istilahnya ngebuat analisa analisa atau informasi yang didapatkan pada akhirnya itu jelek, ya udah dari yang mendingan dihapus aja. Nah, kita lanjut ke ada ini import pandas SPD. Oke, nah di sini ada import pandas SPD, ini segala macamnya bisa dilihat dulu rekan-rekan terhadap kode ini. Nah,
Ini itu adalah kode yang awalnya bisa lihat di sini ada file path, terus ada directory file. Itu kepanjangan kalau misalnya saya baca, tapi itu directory file namanya. Nah, itu buat apa? Itu buat ngemeriksa apakah file itu ada di lokasi yang ditentuin. Ngegunain file path tadi, ya. Nah, periksa apakah file ada gitu. Nah, file path-nya itu kan tadi udah di-locate di directory yang di atas, yang content, drive, my drive, Kristen, segala macamnya. Nah, di sini kita pakai if else, if not ospath exists, file path. Nah, ospath exists dalam kurung file path itu adalah direktorinya. Makanya di sini dicek pakai if gitu. Kalau misalnya kesalahan atau misalnya filenya itu nggak ada, pasti ada pesan yang dicetak atau ditampilin dari sistem buat ngasih tahu kalau misalnya file ini nggak ada gitu. Kayak print F ini pertimbangkan untuk menempatkan file di path yang ditentukan atau memperbarui variabel file path. Jadi ini if else-nya dibalik. Jadi yang false dulu baru true. Nah, else-nya file ditemukan di file path gitu istilahnya. Gitu file path-nya itu ya dipanggil lagi gitu tadi. Nah, kalau misalnya data PD read Excel. PD read Excel itu berguna sebagai tempat dari file tadi buat ditaruh di sana atau dimuat. Habis itu data diperiksa. Nah, data-data tersebut diperiksa dan dihitung pakai presentasi rumus yang ada di bawah ini. Data is null. Man kali 100. Print missing percentage-nya. Gitu. Jadi itu nentuin nih kira-kira batasannya kita ngapus si kolom itu berapa persen gitu. Terus ada data drop, data log, missing percentage sama thresholdnya. Dari kode-kode tersebut ngasilin data frame yang bersih dengan jumlah kolom yang sedikit. Nah, itu diinformasikan ke kita sebagai pengguna. Langkah-langkah ini berguna untuk ningkatin kualitas data dan ngepersiapin analisa untuk maju ke tahap berikutnya. Dan kita bisa lihat di bawah ini hasilnya ditemukan, tuh filenya ditemukan di content drive segala macam berarti berhasil ya. Nah, itu segala macamnya. Nah, itu kan ada di bawah tuh, ada jumlah kolom setelah dihapus 31 dari 32. Begitu, teman-teman. Sorry, rekan-rekan. Oke. Nah, di bawah ada ngapus kolom company gitu. Kenapa kolom company dihapus? Ya karena tadi apa namanya? eh datanya kurang ya. Terus ada menghitung presentasi nilai yang hilang untuk setiap kolom. Nah, ini itu missing percentage lagi kayak tadi yang di atas. Tapi ini kita cross check lagi gitu loh. Sama aja kodenya kayak di atas, print missing percentage. Nah, coba boleh dilihat ke bawah lagi. Nah, mengisi nilai yang hilang pada kolom agent. Nah, karena tadi kalau yang company itu di drop, karena datanya itu terlalu banyak yang hilang. Nah, sekarang agent di sini karena masih bisa diisi dan kebetulan harus bisa diisi lagi gitu. Mengisi nilai yang hilang pada kolom agent. Nah, itu kodenya data agent, file data agent mode. Nah, nolnya itu kan posisinya in place true, terus pin data agent segala macamnya. Nah, ini ngebuat nilai yang hilang udah terisi buat ngemastiin lagi. Nah, terus ada ngitung presentasi yang hilang lagi itu buat ngecek lagi si kodenya lagi, si hasilnya. Boleh ke bawah lagi, Ki? Ini tahu. Nah, ini hasilnya. Terus ada yang, nah betul, betul. Terus ada ngisi nilai yang hilang hanya untuk kolom numerik. Sama aja, tapi di sini kebetulan pakai for buat ngelooping terus.
Jadi fungsinya ya daripada kita ngisi satu-satu atau istilahnya daripada kita ngisi satu-satu atau susah lebih banyak kan data yang harus diisi, mendingan kita pakai perulangan for. Perulangan for bakal dieksekusi kalau misalnya kodenya terus-terusan benar dalam kondisi true seperti itu. Nah, selanjutnya Ki, nah ini ada apa namanya? Mengkodekan variabel kategorikal. Nah, ini jadi kita kodein dulu variabel apa kategorikalnya, terus ada fitur numeriknya dan segala macamnya yang udah sebenarnya kita lakuin di tadi. Nah, kalau rekan-rekan take a look, ada float 64 dan int 64. Nah, itu buat nge-select data yang kira-kira bakal kita pakai. Di situ ada float 64 sama int 64. Float 64 itu sebenarnya data float aja, tapi 64 bit dan int 64 juga sama aja gitu. Nah, itu titik kolom, berarti kolom gitu. Terus ada data numerical features. Numerical features-nya yang udah dibuat tadi. Terus scalar fit transform. Nah, numerical features yang ada di data. Nah, target column is cancelled. Ini buat ganti nama kolom yang sebenarnya. Habis itu, karena kita udah ngelakuin operasi-operasi itu, kita harus periksa nilai unik dalam kolom yang kita targetin. Makanya ada print data target column dot unique. Nah, selanjutnya adalah baru codingan yang agak panjangnya. Ada import SPD segala macamnya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan bisa lihat lagi, jangan lihat yang hijau-hijaunya, bisa take a look ke rada rada luhur sedikit, rada luhur sedikit sedikit. Nah, sedikit tuh. Kalau misalnya rekan-rekan bisa lihat, ini ada import Pandas SSPD from sklearn segala macamnya. Nah, ini ini let's say ini kayak apa prasyaratnya karena kita harus nge-import library-nya itu Pandas buat ngemanipulasi datanya dan standar scalar untuk ngeskalain fitur numerik dan berbagai berbagai fitur dari sklearn ya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu Pandas SPD, terus ada sklearn preprocessing, sklearn model selecting, gitu ya kan? Gitu segala macamnya. Nah, ini library-library ini berguna buat prosesnya. Lalu terus ada di pertama ada pengolahan fitur waktu daytime. Nah, kode-kode ini ngekonversi kolom bertipe datetime 64 jadi numerik. Nah, di sini ada dua opsi. Jadi ngekonversi ngekonversi ini ke Unix. Yang kedua adalah ngekstrak informasi lebih detail seperti tahun, bulan, hari dan yang lain-lain ke apa dari kolom datetime. Terus selanjutnya adalah penanganan nilai hilang. Nah, simpel aja untuk fitur numerik ini nilai hilang diisi dengan median kolom tersebut gitu. Kalau misalnya fiturnya kategorikal, nilai hilang diisi dengan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul di kolom tersebut. Selanjutnya ada sorry, pengkodean fitur kategorikal. Nah, ini ada PD get dummies. Apa ini fungsinya? Nah, fitur-fitur kategorikal tadi dikodein jadi variabel dummy. Atau di sini ada PD get dummies yang merubah kategori menjadi kolom biner 0 atau 1. Kenapa harus 0 sama 1? Karena model machine learning bisa digunain dan dapat bekerja hanya dengan data numerik atau 0 sama 1. Habis itu, udah kita ngekodein fitur-fitur kategorikal tadi jadi numerik, baru normalisasi fitur numeriknya. Nah, di sini fungsi standar scalar atau tadi sklearn. Jadi standar scalar itu dari sklearn-nya. Nah, kalau misalnya ini berguna sebagai distribusi rata-rata nol dan deviasi standar. Gitu. Karena kita lumayan pakai random forest, ini penting buat random forest. Terus, habis kita normalisasi, baru kita bagi data. Nah,
karena ini machine learning, jadi of course si data-data itu dibagi jadi set-set pelatihan dan bakal diuji ngegunain train, test, split. Nah, set pelatihan ini digunain buat ngelatih model dan pengujian digunain buat ngeevaluasi kinerja model setelah pelatihan. Karena namanya juga evaluasi. Lalu ada pelatihan dan evaluasi model. Nah, model random forest itu kalau misalnya rekan-rekan tahu itu pakai data pelatihan X sama Y, X train sama Y train. Nah, nama prediksinya itu X-test dan hasil evaluasinya kayak akurasi, matriks atau reportnya ini dicetak. Ini ngasih gambaran tentang seberapa baik model ngeklasifikasiin data. Nah, hal ini bakal dijelasin oleh Muhammad Reza Pahlavi. Jadi untuk Muhammad Reza Pahlavi, silahkan dilanjutkan. Nah, nah selanjutnya pada bagian ini sama seperti codingan-codingan sebelumnya, ini pakai import pandas juga dipanggil dari si data yang akan kita kelola. Nah, di sini saya tidak menjelaskan banyak menjelaskan tentang si codingannya sih, saya menjelaskan tentang diagram yang ada pada yang dijalankan dari si codingan ini. Lanjut, Ki. Lanjut ke bawah. Nah, pada diagram ini menyimpulkan bahwa jika si eh, apa si datanya ini eh, apa dekat dari satu itu tingkat korelasinya lebih tinggi. Sedangkan kalau si datanya itu lebih jauh daripada satu, misalnya kayak min satu itu eh, tingkat korelasinya tuh rendah. Jadi pada tabel ini yang untuk warna yang merah ini tingkat korelasinya itu lebih tinggi daripada yang tabel-tabel yang warna biru ini karena tingkat korelasinya tuh lebih rendah. Nah, lanjut lanjut. Nah, selanjutnya pada codingan ini juga sama. Saya akan menjelaskan si diagramnya saja. Lanjut lanjut. Nah, nah di sini untuk tingkat akurasinya itu satu gitu kan. Terus precisionnya satu, terus recall-nya juga satu sama. Nah, F1 score-nya juga satu. Jadi tingkat keakurasinya tuh masih tinggi karena tidak banyak data yang jomplang gitu. Jadi si data yang kita jalankan sebelumnya itu tidak mengalami banyak perubahan. Nah, itu menandakan bahwa si data ini udah beres karena untuk perubahan datanya tuh tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi eh, datanya itu lebih stabil daripada eh, jika si datanya itu tidak ini, jika kayak ada datanya misalnya ini tingkat precisionnya satu, recall-nya itu ada dua atau tiga, terus F1 score-nya ada 4, 5, atau 6 itu tingkat akurasinya tuh rendah karena si datanya ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Eh, Bisa langsung ditutup. Baik, terima kasih Muhammad Reza Pahlavi. Rekan-rekan, sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam presentasi kami pada hari ini. Sekian dari kami, terima kasih.